Wangi pembersih lantai beraroma lemon yang menyengat selalu menjadi pengingat paling setia akan posisiku di rumah ini. Rumah mewah berlantai 3 di kawasan elit Jakarta Selatan ini, dari luar, tampak seperti istana idaman setiap wanita. Dindingnya bercat putih gading, pilar-pilarnya menjulang kokoh, dan lampu kristal menggantung angkuh di ruang tamu utama. Namun bagiku, rumah ini bukanlah sebuah istana. Ini adalah sangkar emas tempat jiwaku perlahan-lahan mati lemas, kehabisan udara oleh caci maki, dan tatapan merendahkan yang rutin ku terima setiap harinya. "Risa, kamu ini bisa kerja atau tidak sih?" Suara melengking Ibu Fatma memecah keheningan pagi. Aku yang sedang mengelap meja dapur berbahan marmer segera menghentikan gerakanku. Kuletakkan lap basah itu dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu bergegas menuju ruang makan, tempat sumber suara itu berasal. Di sana, ibu mertuaku duduk dengan piyama sutra mahalnya, menatap sinis ke arah cangkir teh di hadapannya. Di seberangnya, Ardi, suamiku, sedang fokus menggeser layar tabletnya, tidak sedikit pun terganggu oleh teriakan ibunya. Bunyi denting sendok yang diaduk kasar oleh Ibu Fatma terdengar seperti lonceng peringatan di telingaku. "Ada apa, Bu?" Tanyaku pelan, menundukkan pandangan, tak berani menatap langsung sepasang mata tajam wanita paruh baya itu. "Kamu masih berani tanya ada apa?" Ibu Fatma mendengus kasar, wajahnya yang penuh riasan tipis, menyiratkan kejijikan yang tak ditutup-tutupi. "Teh ini dingin, dan manisnya. Astaga, kamu mau membuat saya cepat mati karena diabetes? Berapa kali saya harus bilang, Risa? Gula batu, bukan gula pasir biasa, dan suhunya harus pas. Kamu ini istri atau pelayan murahan yang bahkan tidak becus merebus air." Dadaku bergemuruh. Aku menelan ludah yang terasa sepahit empedu, berusaha menjaga nadaku tetap sopan. "Maaf, Bu. Tadi saya sudah ukur gulanya seperti takaran biasa, dan airnya baru saja mendidih 10 menit yang lalu." "Alasan," potong Ibu Fatma keras. Tangannya menggebrak meja makan hingga cangkir porselen itu berdenting hebat dan tumpah sedikit mengotori taplak meja. "Ardi, kamu lihat istrimu ini. Sudah numpang hidup di rumah kita, tidak bisa memberikan keturunan. Disuruh buat teh saja masih berani membantah ibumu." Aku menatap Ardi, memohon walau hanya sedikit pembelaan dari pria yang 5 tahun lalu berjanji di depan altar untuk melindungiku. Namun, pria berahang tegas dengan kemeja kantor yang disetrika rapi itu hanya mendesah malas. Ia akhirnya mengangkat wajah, menatapku dengan tatapan yang sama, dinginnya dengan ibunya. "Sah, buatkan yang baru saja. Kenapa harus membantah Mama? Kamu kan tahu Mama sensitif kalau pagi," ucap Ardi datar, suaranya berat, dan sama sekali tanpa intonasi peduli. "Jangan buat keributan sebelum aku berangkat ke kantor, bikin pusing saja." "Tapi, Mas," ujarku, suaraku nyaris bergetar menahan perih. "Ganti tehnya, Risa. Sekarang," perintah Ardi mutlak, sebelum kembali menunduk menatap layar tabletnya seolah aku tidak lagi eksis di ruangan itu. Aku menunduk dalam. "Baik, Mas. Baik, Bu." Aku membawa cangkir itu kembali ke dapur. Air mata sempat menggenang panas di pelupuk, tetapi aku memaksanya mundur, mengerjapkan mata berkali-kali. Air mata tidak pernah ada harganya di rumah ini. Pengabdianku, kesabaranku, merawat Ibu Fatma yang sering sakit-sakitan, ketulusanku mengurus setiap detail keperluan Ardi dari ujung rambut hingga ujung kaki, semuanya menguap begitu saja, tak bernilai di mata mereka. Di sini, aku hanyalah seonggok properti yang dibeli dengan cincin kawin, diharapkan tak bersuara, tak menuntut, dan terus melayani dengan kepala tertunduk. Sore itu, setelah rumah kembali sepi karena Ibu Fatma pergi arisan dan Ardi belum pulang dari kantor, aku melanjutkan tugasku membersihkan ruang kerja Ardi. Ruangan itu berbau maskulin yang sangat pekat, campuran dari aroma kayu mahoni tua dari perabotan, parfum muskha milik Ardi, dan pendingin ruangan yang suhunya selalu diatur rendah. Cahaya matahari sore menerobos masuk melalui celah gorden tebal berwarna burgundi, memperlihatkan partikel-partikel debu yang menari-nari di udara. Sambil memegang kemoceng bulu domba, aku mulai membersihkan meja kerjanya yang luas. Ardi sangat membenci barang yang bergeser dari tempatnya,
Jadi aku selalu berhati-hati saat menyapu permukaan meja. Namun, saat aku mengelap bagian bawah tempat pulpen berbahan kuningan, tanganku tak sengaja menyenggol sebuah tumpukan map tebal di sudut meja. Map itu tergelincir, dan sebuah amplop coklat tebal berlogo agen perjalanan mewah meluncur jatuh ke lantai karpet. Aku menghela napas lelah, membungkuk untuk memungutnya. Amplop itu tidak tertutup rapat. Saat aku mengangkatnya, beberapa lembar kertas tebal berbahan glossy mencuat keluar. Mataku tanpa sengaja menangkap gambar pemandangan bersalju dengan latar belakang Gunung Fuji yang ikonik di halaman depannya. Rasa penasaran yang janggal tiba-tiba merayapi tengkukku, membuat bulu romaku berdiri. Ardi tidak pernah menyebutkan soal perjalanan bisnis ke Jepang, apalagi di musim dingin menjelang akhir tahun seperti ini. Dengan tangan yang mendadak sedikit gemetar, kutarik kertas-kertas itu dari dalam amplop. Itu adalah bundel itinerary, liburan musim dingin yang sangat eksklusif di Hokkaido, Jepang. 6 hari 5 malam. Menginap di resort pemandian air panas premium, lengkap dengan jadwal makan malam pribadi, dan tur menggunakan mobil sewaan mewah. Mataku bergerak cepat, menelusuri huruf demi huruf, hingga napasku tersendat di kerongkongan saat melihat salinan tiket penerbangan kelas bisnis yang dijepit di halaman terakhir. Aku membaca nama-nama penumpang yang tertera di sana. Ardiansyah Satria, Fatmawati. Aku menahan napas. Ardi dan ibunya. Mengapa mereka pergi liburan berdua? Mengapa aku, istrinya, sama sekali tidak diberitahu? Namun, saat mataku turun perlahan ke baris ketiga, duniaku seolah berhenti berputar. Udara di ruang kerja yang memang dingin ini mendadak terasa membekukan seluruh aliran darahku. Sarah Kumala. Nama itu tercetak dengan sangat jelas di sana. Sarah Kumala. Wanita yang selama 6 bulan terakhir selalu mengirim pesan larut malam ke ponsel suamiku, yang pesannya selalu Ardi hapus dengan tergesa-gesa. Wanita yang aroma parfum manisnya sering tertinggal di kerah kemeja Ardi. Wanita simpanan yang selama ini Ardi pikir tidak pernah aku ketahui keberadaannya, karena aku selalu menelan ludah dan memilih diam demi mempertahankan sisa-sisa keutuhan rumah tangga ini. Mereka bertiga akan pergi ke Jepang. Suamiku, ibu mertuaku yang kejam, dan wanita simpanan suamiku. Mereka merencanakan liburan mewah, bersenang-senang menembus salju putih, meninggalkan sang istri sah di rumah untuk menyapu debu dan menjaga bangunan raksasa ini bak anjing penjaga yang setia. Kenyataan ini menghantamku dengan kekuatan penuh. Ibu Fatma tahu. Wanita tua itu pasti tahu persis siapa Sarah, dan lebih gila lagi, ia merestuinya. Ia lebih memilih duduk di kabin pesawat kelas bisnis, sambil menikmati champagne bersama selingkuhan putranya daripada bersama menantunya sendiri. Lututku seketika kehilangan kekuatan. Aku merosot jatuh ke lantai berkarpet, kertas-kertas itu masih tergenggam erat, meremas sudutnya hingga kusut. Aku menatap deretan nama itu lekat-lekat. Hatiku teriris oleh sesuatu yang jauh lebih tajam dari sekadar pengkhianatan. Ini bukan sekadar tikaman di punggung, ini adalah sebuah ludahan yang mendarat tepat di wajahku. Mereka merobek-robek harga diriku hingga tak bersisa, menginjak-injak sisa kewarasanku, dan menertawakannya bersama-sama di balik punggungku. Aku duduk di sana, di atas karpet tebal, menunggu rasa sakit yang familiar itu memicu air mata. Aku menunggu isak tangis yang biasanya akan pecah, meratapi nasibku yang malang dan ketidakberdayaanku sebagai seorang wanita yang terjebak. 1 detik, 10 detik, 1 menit berlalu. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya dipecahkan oleh detakan jarum jam dinding, grandfather clock, di sudut ruangan. Tik, tok, tik, tok. Anehnya, mataku tetap kering. Tidak ada satu tetes pun air mata yang jatuh membasahi pipiku. Rasa sesak yang meremukkan dadaku perlahan-lahan menguap, ditarik keluar dan digantikan oleh sensasi dingin yang merambat-lambat dari ujung jari kakiku hingga mencapai ubun-ubun. Rasa sakit, penindasan, dan keputusasaan yang kutanggung selama 5 tahun ini telah mencapai titik didih absolutnya, lalu mengkristal menjadi sesuatu yang sama sekali baru. Sesuatu yang solid, tajam, dan mematikan.
Aku menyapukan ibu jariku di atas permukaan kertas itinerary itu. Senyum tipis, sangat tipis hingga nyaris tak terlihat, perlahan terbentuk di sudut bibirku. Risa yang bodoh, Risa yang penurut, Risa yang selalu meminta maaf atas kesalahan yang tidak ia lakukan, telah mati sore ini. Ia tewas terbunuh, dikubur hidup-hidup oleh selembar tiket penerbangan kelas bisnis ke Hokkaido. Dengan gerakan yang sangat tenang, presisi, dan hati-hati, aku melipat kembali itinerary dan tiket tersebut. Menghaluskan bagian ujungnya yang sempat kuremas. Aku memasukkannya ke dalam amplop coklat, mengembalikan posisinya persis seperti semula di bawah tumpukan map kuningan, tak bergeser walau 1 milimeter pun. Kalian ingin bermain-main di musim dingin? Bisikku pada ruang kosong, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Begitu datar, begitu hampa, namun menyiratkan ancaman yang kelam dan tak terelakkan. Akan kupastikan kalian mendapatkan musim dingin yang sesungguhnya. Musim dingin yang akan membekukan kalian sampai ke tulang, yang tak akan pernah kalian lupakan seumur hidup. Aku berdiri perlahan, merapikan celemek yang membalut tubuhku, menepuk debu imaginer dari lututku. Aku melangkah keluar dari ruang kerja Ardi tanpa menoleh lagi. Pikiranku yang biasanya berkabut oleh kesedihan dan rasa rendah diri kini terang benderang. Aku tahu persis apa yang harus kulakukan sekarang, dan jaring laba-laba untuk menangkap mangsa-mangsaku yang rakus baru saja mulai kurajut. Aroma kopi hitam yang mulai mengering di dasar cangkir malam itu seolah mencerminkan perasaanku. Pekat, dingin, dan tak lagi menyisakan setitik pun kehangatan. Aku duduk bersila di atas karpet berbulu di sudut kamarku, menggenggam ponsel cerdas yang layarnya memancarkan cahaya pendar redup ke wajahku. Angka digital di sudut kanan atas menunjukkan pukul 11:30 malam. Di luar, rintik gerimis perlahan turun, mengetuk kaca jendela bak metronom yang mengatur ritme jantungku. Anehnya, ritme itu kini berdetak sangat teratur. Bukan lagi kepanikan, bukan lagi isak tangis yang menyesakkan dada, melainkan sebuah presisi murni yang membeku. Jemariku menari di atas layar, mencari sebuah nama yang selama ini selalu menjadi tempatku bersandar kala kewarasan ini hampir direnggut oleh siksaan rumah tangga. Aku menekan tombol panggil. Hanya butuh 3 nada dering sebelum suara renyah di seberang sana mengudara, diiringi sayup-sayup ketukan keyboard mekanik. Riz, tumben malam-malam begini telepon. Suaramu, kau tidak sedang menangis kan? Sapa Lina. Insting tajamnya selalu bisa membaca resonansi suaraku. Sebagai seorang spesialis keamanan siber dan ahli teknologi informasi, Lina terbiasa membaca pola, tak terkecuali pola emosi sahabat karibnya. Aku menarik napas panjang, membiarkan oksigen memenuhi paru-paruku yang selama bertahun-tahun terasa menyempit oleh aturan Ardi dan Ibu Fatma. Aku tidak menangis, Lin. Air mataku sudah habis sore tadi. Tolong dengarkan aku, jangan potong sampai aku selesai bicara. Dalam keheningan malam yang hanya disela oleh gemerisik hujan, aku menumpahkan segalanya. Tentang tiket penerbangan kelas bisnis, tentang reservasi resort ski mewah di Hokkaido, dan nama Sarah Kumala yang tercetak jelas sebagai penumpang pendamping bersama nama ibu mertuaku. Terdengar suara kursi yang didorong kasar di ujung telepon. Hembusan napas Lina terdengar memburu, penuh amarah. Sialan, Ardi benar-benar bajingan keparat, Riz. Dan nenek sihir tua itu. Ya Tuhan, aku bisa meretas sistem pemesanan maskapai sekarang juga dan membatalkan tiket mereka. Aku akan buat nama mereka masuk daftar hitam penerbangan. Jangan, Lin. Potongku, nadaku begitu datar hingga mengejutkanku sendiri. Aku tidak ingin merusak rencana keberangkatan mereka. Biarkan mereka merasa menang. Biarkan mereka terbang setinggi mungkin, menembus awan dengan segala kesombongan itu, hanya untuk jatuh terhempas ke dasar beton tanpa ada satupun jaring pengaman. Lina terdiam cukup lama. Ketukan keyboardnya berhenti. Riz, apa yang kau rencanakan? Suaramu terdengar berbeda. Kau membuatku merinding. Aku ingin membalikan neraka ini, Lin. Dan aku butuh keahlianmu. Kita harus memastikan saat mereka menginjakan kaki di Jepang,
Di tengah puncak musim dingin itu, mereka tidak memiliki akses ke dunia luar. Tidak ada uang, tidak ada komunikasi, tidak ada jalan pulang yang mudah. Oke, suara Lina kini berubah, menyesuaikan dengan frekuensi dinginku. Ardi sangat bergantung pada ekosistem digitalnya. Perbankan, komunikasi, semuanya terhubung lewat ponselnya. Aku bisa memanipulasi akses perbankannya. Aku akan menanamkan skrip yang akan memicu sistem anti-fraud banknya secara masif. Begitu ada transaksi dari luar negeri, sistem akan mengunci semua kartu kredit dan rekeningnya secara otomatis dengan status pencurian identitas tingkat tinggi. Butuh verifikasi fisik ke cabang utama di Jakarta untuk membukanya. Itu brilian. Bisiku, mataku menatap nanar ke arah koper-koper kosong yang teronggok di sudut ruangan. Tapi bagaimana jika dia menelepon bank dari sana untuk mengurusnya? Disitulah tugasmu, Riz, sahut Lina tajam. Kau harus memutus akses komunikasinya sebelum dia terbang. Pastikan ponselnya tidak bisa mendapatkan sinyal roaming internasional. Tanpa nomor ponsel terdaftarnya, dia tidak akan bisa menerima OTP, tidak bisa menelepon call center, tidak bisa menghubungi Sarah atau siapapun di Jakarta. Malam sebelum keberangkatan mereka tiba dengan keangkuhan yang biasa menyelimuti rumah ini. Aroma kapur barus dan parfum lavender murahan milik Ibu Fatma menguar di udara saat aku berlutut di atas lantai marmer yang dingin, melipat pakaian-pakaian tebal bermerek ke dalam koper besar. Ardi berdalih ini adalah perjalanan bisnis krusial ke Tokyo dan Sapporo, sementara ibunya ikut untuk terapi kesehatan dan jalan-jalan santai. Risa, lipat kerah kemeja Mas Ardi yang benar. Kau ini melipat baju atau meremas kertas? Lengkingan Ibu Fatma bergema dari ambang pintu kamar. Wanita tua itu berdiri dengan daster sutranya, menatapku dengan sorot mata merendahkan yang sudah kuhafal di luar kepala. Dasar istri tidak becus. Untung saja Ardi tidak memaksamu ikut. Kau hanya akan membuat kami malu di depan klien pentingnya. Tinggal di rumah, pastikan semua lantai dipel hingga mengkilap setiap hari. Baik, Bu, sahutku pelan. Aku menundukkan kepala, membiarkan tirai rambutku menutupi senyum sinis yang mulai mengembang di bibirku. Setiap caciannya kini tidak lagi menggores hatiku. Kata-kata kasarnya justru menjadi bahan bakar bagi tungku balas dendam yang kian menyala terang. Ardi masuk ke kamar, baru saja selesai mandi. Aroma sabun peppermint menguar dari kulitnya. Ia melirikku sekilas dengan tatapan hampa, lalu melemparkan handuk basahnya begitu saja ke arahku, yang dengan sigap kutangkap. Jangan lupa masukkan syal kasmir ibuku di kompartemen depan. Dan Risa, tolong siapkan dokumen di tas tanganku. Ponsel dan dompetku ada di atas nakas. Tentu, Mas, jawabku patuh. Aku akan menyiapkannya sementara kau mengeringkan rambut di kamar mandi. Begitu pintu kamar mandi tertutup dan suara hair dryer menderu dari dalam, serta langkah kaki Ibu Fatma menjauh menuruni tangga untuk memarahi asisten rumah tangga di dapur, aku bergerak. Tidak ada kepanikan, tidak ada tangan yang gemetar. Waktuku terbatas, tapi perhitunganku sangat akurat. Aku melangkah tanpa suara ke arah nakas kayu jati di samping ranjang. Di sana tergeletak 2 ponsel pintar edisi terbaru, milik Ardi dan milik Ibu Fatma, yang dititipkan untuk diisi dayanya. Dari saku dasterku, aku mengeluarkan sebuah SIM ejector kecil, sebuah peniti berujung tumpul, dan 2 keping kartu SIM prabayar lokal yang kubeli di pinggir jalan kemarin, nomor acak yang sama sekali tidak memiliki paket data apalagi layanan roaming internasional. Dengan ujung jari yang mantap, aku menusukkan ejektor itu ke lubang kecil di sisi ponsel Ardi. Klik. Laci kecil itu mencuat keluar. Aku mengambil kartu SIM pasca bayar miliknya, kartu yang menyimpan seluruh akses keuangannya, menukarnya dengan kartu prabayar murahan tersebut, lalu mendorong lacinya kembali hingga rata. Layar ponsel menyala sesaat, mencari jaringan sebelum kembali redup. Aku melakukan hal yang sama pada ponsel Ibu Fatma, yang berlapis casing tebal bermotif norak. 2 kartu SIM asli mereka kini meluncur aman ke dasar saku celanaku. Selanjutnya, dompet kulit buaya milik Ardi. Aku membukanya, mencium aroma khas kulit mahal. Deretan kartu kredit titanium dan platinum berjejer rapi, memantulkan cahaya lampu kamar.
Aku memeriksa kompartemen uang tunai. Lembaran rupiah nyaris tidak ada. Di sela-selanya, kutemukan beberapa lembar yen. Aku menghitungnya cepat. 3 lembar pecahan 10.000 yen dan beberapa koin. Kurang dari $400. Sangat tidak cukup untuk membiayai gaya hidup mewahnya selama 2 minggu. Dia jelas berniat menggesek kartu kreditnya untuk segala hal. Hotel, makan malam elegan, transportasi, dan tentu saja memanjakan Sarah Kumala. Aku mengembalikan dompet itu ke tempatnya semula, tepat ketika suara hair dryer mati. Pintu kamar mandi terbuka. Ardi keluar, mengusap sisa air di tengkuknya. Ia menatapku yang sedang berdiri tenang sambil mengancingkan tas tangannya. "Sudah selesai semua, Riz?" Tanyanya tanpa minat, berjalan melewatiku menuju cermin. Aku menatap pantulan punggungnya di cermin, lalu menatap matanya dari sana. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahanku, senyum yang kuberikan padanya malam ini adalah senyum yang paling tulus, yang bersumber dari dasar jiwaku. "Sudah, Mas," ujarku lembut, nadaku mengayun tenang bak permukaan danau yang dalam. "Semuanya sudah disiapkan dengan sangat sempurna. Kalian pasti akan mendapatkan pengalaman musim dingin yang benar-benar tak terlupakan di sana." Layar monitor di ruang kerja apartemen Lina berpendar biru dalam keremangan, memantulkan cahaya dingin ke wajah kami berdua. Aroma seduhan teh kamomil yang mengepul dari cangkir di tanganku terasa sangat kontras dengan pemandangan visual di hadapanku. Angka digital berwarna hijau di sudut kanan bawah layar menunjukkan pukul 14.30 waktu Tokyo. Di luar jendela Jakarta, matahari bersinar terik, seolah alam semesta sedang merayakan kebebasanku. Namun di layar itu, aku bisa merasakan gigitan suhu -2 derajat Celcius yang membekukan tulang. "Penerbangan mereka sudah mendarat 1 jam yang lalu di Narita," gumam Lina. Jari-jarinya yang lentik dan dihiasi cat kuku hitam menari lincah di atas keyboard mekaniknya, menciptakan suara ketukan berirama bak jarum, jam yang menghitung mundur kehancuran suamiku. Dan tebak apa yang terjadi, Riz? Sistem pelacakanku menunjukkan ada 42 upaya koneksi gagal dari perangkat Ardi untuk mencari jaringan data. Aku menyesap tehku perlahan, membiarkan kehangatannya mengalir ke kerongkongan. "Kartu prabayar bodong yang kumasukkan ke ponsel mereka benar-benar bekerja, kan?" Lina terkekeh, sebuah tawa kering yang penuh kemenangan. "Oh, sangat sempurna. Ponsel mereka sekarang tak lebih dari sekadar kalkulator mahal. Tidak ada roaming internasional, tidak ada data seluler, dan skrip peretas yang kutanam di firmware ponsel Ardi saat kau meminjamkannya malam itu, skrip itu secara otomatis menolak dan memblokir setiap koneksi Wi-Fi publik yang tidak terenkripsi. Mereka terisolasi total di negara yang bahasanya sama sekali tidak mereka mengerti." 2 jam kemudian, titik merah di peta digital, Lina bergerak lambat menyusuri jalur kereta Narita Express dan akhirnya berhenti di sebuah titik di jantung Shinjuku. "Mereka sudah sampai di hotel," lapor Lina. Matanya menyipit ke arah layar sekunder. "Mari kita lihat apakah aku bisa meretas kamera keamanan lobi hotel mereka. Kau tahu, keamanan siber hotel mewah seringkali payah jika menyangkut kamera lobi." Aku menahan napas. Beberapa baris kode hijau meluncur turun di layar hitam Lina, sebelum akhirnya layar itu berkedip dan menampilkan siaran langsung dari kamera CCTV beresolusi tinggi. Lobi Hotel Bintang 5 itu tampak megah, dihiasi lampu gantung kristal raksasa dan karpet tebal yang menyerap suara langkah kaki. Dan di sanalah mereka. Tatapanku langsung terkunci pada sosok pria berpostur tegap dengan mantel bulu hitam yang sangat kukenal. Ardi. Langkahnya begitu angkuh, membusungkan dada seolah ia adalah raja yang sedang meninjau wilayah kekuasaannya. Di belakangnya, Ibu Fatma berjalan dengan dagu terangkat tinggi, mengenakan syal tebal bermotif macan tutul yang norak. Dan di sisi Ardi, Sarah Kumala. Wanita itu bergelayut manja di lengan suamiku, tertawa pelan entah menertawakan apa. Heningnya rekaman CCTV itu tidak bisa menyembunyikan kemesraan mereka. Ada masa di mana pemandangan ini akan menghancurkan hatiku, membuatku menangis meraung-raung di sudut kamar yang gelap. Tapi hari ini, tidak ada setetes air mata pun yang sudi jatuh untuk mereka. Hatiku telah membeku, jauh lebih dingin dari salju yang sedang turun di jalanan Tokyo.
Ardi melangkah ke meja resepsionis. Dari gerak tubuhnya, aku bisa melihat ia mengeluarkan dompet kulitnya dengan gaya flamboyan, yang selalu ia banggakan, lalu menyerahkan sebuah kartu kredit platinum. Resepsionis wanita asal Jepang itu membungkuk sopan, mengambil kartu itu, dan menggeseknya di mesin edisi. 1 detik, 2 detik. Resepsionis itu mengerutkan kening, menekan beberapa tombol, lalu menggeleng pelan sambil mengembalikan kartu tersebut. Ini dia bagian terbaiknya, bisik Lina. Ia menekan sebuah tombol, dan layar memunculkan log notifikasi bank yang berhasil ia sadap dari surel Ardi. Transaction declined, suspected fraud, card blocked. Seluruh akses perbankannya, mulai dari kartu kredit utama, kartu tambahan, hingga aplikasi perbankan selulernya sudah kubekukan setengah jam yang lalu, menggunakan laporan aktivitas mencurigakan beruntun. Di layar CCTV, tubuh Ardi mulai menegang. Wajahnya yang tadi santai kini memerah. Ia mengeluarkan kartu kedua. Resepsionis menggeseknya lagi. Hasil yang sama. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, mataku tak berkedip menatap layar. Ardi mulai menggebrak meja. Mulutnya bergerak cepat. Meski tanpa suara, aku bisa membaca gerakan bibirnya dan bahasa tubuhnya yang agresif. Apa maksudmu ditolak? Coba lagi, mesinmu yang rusak. Ibu Fatma, yang tidak pernah bisa menahan diri jika merasa tidak dilayani layaknya ratu, melangkah maju. Tangannya yang dipenuhi perhiasan emas menunjuk-nunjuk wajah resepsionis itu. Gerakan tangannya yang kasar, mata yang melotot tajam, itu adalah raut wajah yang sama yang selalu ia tunjukkan padaku setiap kali masakanku dianggap kurang garam, atau saat lantai rumah dirasanya kurang mengkilap. Dulu, telunjuk itu adalah mimpi burukku. Sekarang, telunjuk itu tampak begitu menyedihkan, sebuah arogansi kosong dari seorang wanita tua yang tak sadar bahwa ia tak punya apa-apa. Sarah mulai terlihat panik. Ia melepaskan pegangannya dari lengan Ardi dan melangkah mundur sedepa. Beberapa tamu hotel di lobi mulai menoleh, menatap rombongan turis yang sedang membuat keributan memalukan itu. Wajah Sarah memucat, rasa malu jelas terpancar dari gesturnya yang terus menunduk dan merapatkan mantelnya. Ardi mencoba kartu ketiganya, dan keempat. Semuanya mati. Resepsionis itu tetap menjaga ketenangannya, membungkuk sekali lagi, lalu mengangkat telepon. Kurang dari semenit kemudian, 2 orang petugas keamanan bertubuh besar dengan seragam rapi menghampiri meja. Manajer hotel, seorang pria parubaya yang tampak sangat profesional, turut hadir. Ia berbicara sebentar dengan Ardi, menggelengkan kepalanya dengan tegas, lalu mengarahkan tangannya ke arah pintu keluar kaca yang besar. Mereka diusir, ucapku. Suaraku terdengar asing, begitu datar dan hampa, namun di saat yang sama, ada kepuasan absolut yang merayap di sumsum tulang belakangku. Ardi tampak berteriak di depan wajah manajer itu. Urat-urat di lehernya menonjol. Namun, petugas keamanan tidak mentolerir keributan di lobi hotel mewah mereka. Tanpa basa-basi, mereka menggiring paksa Ardi, Ibu Fatma, dan Sarah beserta 3 koper besar mereka menuju pintu keluar. Pintu kaca geser otomatis itu terbuka, menelan mereka ke dalam badai salju tipis yang sedang mengamuk di luar, lalu tertutup rapat. Mengunci mereka di luar dari kehangatan. Lina mengubah tampilan layarnya, kembali ke pelacakan GPS yang berasal dari jam tangan pintar Ardi. Titik merah itu kini bergerak menjauh dari hotel, berhenti di sebuah trotoar di persimpangan Jalan Shinjuku. Suhu di luar sana saat ini -4 derajat kalau ditambah angin, kata Lina santai, sambil memutar kursi rodanya menghadapku. Mereka tidak punya uang tunai yen sepeser pun karena kau memastikan dompet mereka kosong dari mata uang asing. Mereka tidak punya kartu yang berfungsi. Mereka tidak bisa menelepon, tidak bisa membuka peta digital, tidak bisa memesan taksi online. Dan yang paling penting, mereka tidak bisa berbahasa Jepang. Aku memejamkan mata, membiarkan imajinasiku melukiskan detail penderitaan mereka di sudut jalanan Shinjuku yang brutal. Aku bisa membayangkan Ardi yang mengutuk dan menyalahkan mesin bank. Aku bisa melihat Ibu Fatma yang mulai menggigil hebat. Persendian rematiknya pasti menjerit kesakitan diterpa angin musim dingin yang menusuk. Ia pasti mulai menyalahkan Sarah, menganggap wanita simpanan itu sebagai pembawa sial. Dan Sarah?
Mimpi liburan romantisnya di bawah rintik salju yang indah kini berubah menjadi neraka. Mereka pasti sedang berdiri di sana, dikelilingi lautan manusia yang berlalu lalang tanpa mempedulikan mereka, kelaparan, kedinginan, dan saling meneriaki satu sama lain. Kepanikan yang sesungguhnya mulai mencengkeram leher mereka. Keangkuhan yang selama bertahun-tahun merantaiku, kini hancur berkeping-keping oleh kenyataan yang sedingin es. Di tengah badai salju Tokyo yang tak kenal ampun, penderitaan mereka baru saja dimulai. Dan aku, dari balik kehangatan ruanganku di Jakarta, akan memastikan setiap detiknya terasa seperti keabadian. Udara Jakarta siang ini terasa begitu terik, memanggang aspal jalanan hingga menciptakan fatamorgana di balik jendela kaca apartemen sementaraku. Hawa panas itu sangat berkebalikan dengan badai salju yang saat ini pasti tengah membekukan tulang Ardi, Ibu Fatma, dan Sarah di Tokyo. Aku menyesap kopi hitamku perlahan. Pahitnya pas, menyisakan jejak hangat yang menenangkan di tenggorokan. Dulu, aku selalu meracik kopi dengan takaran gula berlebih untuk menyamarkan rasa pahit kehidupan pernikahanku. Pura-pura tersenyum saat Ibu Fatma memaki masakanku atau saat Ardi membuang muka. Kini, aku menikmati setiap tetes kepahitannya. Kepahitan ini nyata, sejalan dengan realitas yang sedang kubangun. Lina duduk di hadapanku. Jemarinya yang dihiasi cat kuku hitam, menari lincah di atas keyboard laptop. Suara ketikan itu terdengar ritmis, bagai detak jarum jam yang menghitung mundur kehancuran suamiku. Semua data sudah siap, Riz, ucap Lina, memecah keheningan. Ia memutar layar laptopnya ke arahku. Matanya memancarkan kepuasan yang tertahan. Mutasi rekening dari vendor fiktif ke akun pribadi Ardi, email-email rahasia yang ia hapus, dan tentu saja, kuitansi hotel-hotel mewah atas nama Ardi dan Sarah Kumala. 2 miliar rupiah, Riz. Suamimu menguras kas perusahaan dengan sangat rapi, tapi tidak cukup rapi untuk disembunyikan dariku. Aku menatap deretan angka dan dokumen di layar itu. Jantungku bergemuruh, perpaduan antara kemarahan yang tersisa dan kepuasan yang mulai mekar. Kau yakin jejak ini tidak bisa disanggah olehnya nanti saat dia diinterogasi? Tanyaku, memastikan kelancaran rencanaku. Lina mendengus sinis, menyilangkan lengannya di depan dada. Jejak digital itu abadi. Sekalipun dia menyewa pengacara termahal di Jakarta, bukti ini terlalu telanjang. Pak Haris, direktur utama di kantor suamimu itu, pasti akan jantungan melihat ini. Aku mengangguk perlahan. Aku mengambil map tebal berwarna merah dari atas meja, berisi cetakan semua dosa Ardi. Tekstur sampul plastik itu terasa dingin di telapak tanganku. Terima kasih, Lin. Tanpamu, aku mungkin masih menjadi pelayan tak bergaji yang menangis diam-diam di sudut dapur. Lina menggenggam tanganku erat. Telapak tangannya terasa hangat, menyalurkan dukungan yang tulus. Kau pantas mendapatkan kebebasanmu, Riz. Hancurkan bajingan itu tanpa sisa. 1 jam kemudian, aku sudah berdiri di lobi gedung perkantoran di kawasan Sudirman. Gedung itu menjulang angkuh menantang langit berpolusi Jakarta. Aroma pendingin ruangan yang khas dan wangi karbol pembersih lantai menyambutku saat aku melangkah masuk. Hak sepatu tinggiku beradu dengan lantai marmer, menciptakan gema tajam yang membuat beberapa kepala menoleh. Dulu, aku datang kemari hanya dengan kepala tertunduk, mengantarkan bekal makan siang Ardi, bekal yang seringkali berakhir di tempat sampah, karena ia lebih memilih makan siang romantis bersama Sarah. Hari ini, punggungku tegak lurus. Aku datang sebagai algojo. Ruangan Pak Haris di lantai 25 terasa luas dan mengintimidasi. Pria paruh baya itu menatapku dengan kening berkerut di balik kacamata bacanya saat sekretarisnya mempersilakanku masuk. Bu Risa, tumben sekali Anda mencari saya secara mendadak. Silakan duduk. Sapa Pak Haris dengan nada formal yang ramah. Suara baritonnya menggema pelan. Ardi sedang cuti ke Jepang, bukan? Ada masalah apa? Aku tidak langsung menjawab. Aku melangkah dengan tenang, duduk di kursi kulit di hadapannya. Justru karena dia sedang di Jepang, saya harus menemui Bapak secara langsung hari ini, Pak Haris. Aku meletakkan map merah yang kubawa ke atas meja kaca pimpinannya.
Suara benturan map dan kaca memecah kesunyian ruangan itu, terdengar bagai dentuman meriam pembuka perang. "Apa ini?" tanyanya, ragu-ragu mengulurkan tangan yang dihiasi jam tangan mewah. "Kebenaran," jawabku datar, menatap tepat ke manik matanya. "Tentang proyek ekspansi di Surabaya tahun lalu, tentang pembengkakan anggaran marketing, dan tentang kemana larinya defisit kas perusahaan Bapak selama 3 kuartal terakhir." Aku melihat jakun Pak Haris turun naik menelan ludah saat ia membuka halaman pertama. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris dokumen yang telah disusun Lina dengan sempurna. Aroma kertas dan tinta yang baru dicetak menguar tipis ke udara, bercampur dengan wangi parfum maskulin milik Pak Haris. Hening yang mencekam menyelimuti kami. Hanya terdengar gemerisik kertas yang dibalik dengan kasar dan hela napas berat yang berulang kali keluar dari hidung pria itu. Wajahnya perlahan berubah warna, dari kebingungan menjadi merah padam. 2 miliar, desis Pak Haris. Urat di pelipisnya menonjol, tangannya sedikit bergetar memegang selembar kertas mutasi. Ini gila. Risa, katakan pada saya, vendor-vendor ini fiktif. Sepenuhnya fiktif, Pak, balasku tanpa berkedip. Sebagian uang itu dialirkan ke rekening luar negeri, dan sisanya membiayai apartemen mewah untuk Sarah Kumala, manajer HRD di perusahaan Bapak. Pak Haris mendongak, matanya membelalak lebar. "Sarah? Apa hubungannya Sarah dengan ini? Mereka menjalin perselingkuhan, memanipulasi Bapak, dan saat ini sedang menikmati uang perusahaan Bapak di Jepang," kataku tajam. Setiap suku kataku ucapkan dengan kejelasan yang mematikan. Pak Haris membanting map itu ke meja. Suaranya menggelegar, memecah ketenangan ruangannya. "Kurang ajar, saya percaya padanya. Saya menaikkan jabatannya karena saya menganggapnya seperti anak sendiri." Ia berdiri dari kursi kebesarannya, berjalan mondar-mandir dengan tangan meremas rambutnya yang mulai memutih. Napasnya memburu. Sarah. Pantas saja dia selalu menutupi jejak audit divisi Ardi. Sarah adalah orang yang menyetujui anggaran bodong dari divisi Ardi, memastikan tidak ada audit internal yang mencurigainya. Tambahku, memasukkan paku terakhir ke dalam peti mati karir mereka. Saya serahkan dokumen ini kepada Bapak. Saya rasa pemecatan tidak hormat adalah langkah paling logis hari ini, sebelum perusahaan Bapak merugi lebih besar lagi. Pak Haris berhenti melangkah. Ia menatapku lamat-lamat, menyadari ketenangan yang kutampilkan bukanlah ketenangan biasa. Mereka akan habis, Bu Risa. Saya tidak akan hanya memecat mereka. Saya akan pastikan mereka di blacklist dari seluruh industri ini, dan saya akan melaporkan ini ke kepolisian. Tapi Anda ini istrinya. Mengapa Anda menyerahkan semua ini dan menghancurkan periuk nasi suami Anda sendiri? Karena saya menolak tenggelam bersama kapal yang dia lubangi, jawabku mantap. Tidak ada setetes pun air mata di pelupuk mataku. Aku berdiri, merapikan letak blazerku dengan anggun. "Selamat siang, Pak Haris." Setelah keluar dari gedung itu, ritme seranganku tidak mengendur. Langit Jakarta mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan saat taksi yang kutumpangi berhenti di depan sebuah firma hukum di kawasan Menteng. Pengacaraku, Bagas, sudah menungguku dengan tumpukan berkas di mejanya. Ruangannya beraroma kopi pekat dan tumpukan kertas tua, memberikan nuansa serius yang kubutuhkan untuk langkah pamungkas ini. "Bagaimana di kantor suamimu?" tanya Bagas, melonggarkan dasi yang sedari tadi mencekik lehernya. Ia menyodorkan secangkir teh hangat ke arahku. "Selesai." Pak Haris mengamuk besar. "Surat pemecatan Ardi dan Sarah keluar hari ini juga. Mereka kehilangan segalanya di sana," ucapku sambil mendudukkan diri di sofa empuk. Tubuhku perlahan menyadari rasa lelah, namun adrenalin di nadiku terus memompa energi. Bagas tersenyum lebar. "Kerja bagus, Risa. Sekarang giliran hukum yang bicara." Ia menyodorkan beberapa draft dokumen dengan stempel resmi ke hadapanku. Gugatan cerai sudah siap didaftarkan besok pagi. Dan mengenai harta Gonogini, kita sudah mengajukan pembekuan sertifikat rumah dan seluruh kendaraan yang sebelumnya dia jaminkan. Ardi memalsukan tanda tanganmu untuk pinjaman terakhirnya, bukan? Aku mengusap permukaan dokumen itu. Tekstur kasarnya terasa nyata di ujung jariku. "Ya,
Dia memalsukan tanda tanganku untuk mencairkan kredit miliaran rupiah. Kita bisa menuntutnya atas pemalsuan dokumen. Sempurna. Bagas menyandarkan punggungnya ke kursi. Dengan bukti perselingkuhan yang valid, pemalsuan dokumen, dan hilangnya sumber pendapatannya akibat pemecatan, pengadilan akan melucuti semua asetnya. Dia tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Rumah itu akan kembali menjadi milikmu seutuhnya. Aku menatap keluar jendela. Kendaraan merayap pelan di jalanan ibu kota yang mulai diwarnai lampu-lampu jalan. Di dalam dadaku, ruang gelap yang selama bertahun-tahun diisi oleh caci maki Ibu Fatma dan bentakan Ardi perlahan dipenuhi oleh cahaya kebebasan. Lakukan semuanya, Gas. Bisiku tajam, mataku merefleksikan pantulan lampu kota. Jangan sisakan apapun untuk mereka. Aroma seduhan kopi Arabica yang pekat dan hangat menguar memenuhi ruangan, berpadu dengan wangi kayu pinus dari perabotan baru yang menghiasi kantor pertamaku. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui jendela kaca besar yang membentang dari langit-langit hingga ke lantai, memandikan meja kerjaku dengan cahaya keemasan. Jemariku yang dulu terasa kasar karena setiap hari harus menyikat lantai rumah Ibu Fatma dan mencuci pakaian kotor Ardi, kini terasa halus saat mengusap permukaan kertas sketsa berkualitas tinggi. Aku menyesap kopi itu perlahan, membiarkan kehangatannya mengalir ke kerongkongan. Meresap hingga ke relung dada yang kini tak lagi menyimpan sesak. Ketukan pelan di pintu kaca menyadarkanku dari lamunan singkat. Lina melangkah masuk, memegang sebuah tablet di tangan kanannya. Wajahnya menyiratkan sebuah kepuasan yang tertahan, namun matanya berbinar penuh arti. Informan kita baru saja mengirimkan ini, ucap Lina, meletakkan tablet itu tepat di atas sketsaku. Mereka tiba di Jakarta tadi malam. Pihak kedutaan akhirnya memulangkan mereka. Tentu saja dengan status deportasi tak resmi karena kehabisan dana dan masalah hukum di sana. Aku menatap layar yang menampilkan sebuah rekaman video buram, diambil dari seberang jalan sebuah gang sempit dan becek di kawasan pinggiran Jakarta. Melihat gambar itu berkedip di layar rasanya tidak cukup. Aku butuh penutupan yang absolut. Antar aku ke sana, Lin. Ujarku, suaraku terdengar begitu tenang, bahkan nyaris dingin. Aku ingin melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Hanya untuk memastikan bahwa babak ini benar-benar telah usai. 1 jam kemudian, mobil SUV milikku berhenti di tepi jalan raya yang riuh, tepat di mulut sebuah gang yang dijejali deretan rumah petak beratap sengkaratan. Kaca mobil yang gelap dan tebal menyembunyikan keberadaan kami dengan sempurna. Udara di luar sedang mendung, menyisakan gerimis kecil yang membuat aroma selokan mampat dan tumpukan sampah basah menyeruak, bahkan sedikit menembus filter pendingin udara mobilku yang sejuk. Di sanalah mereka. Di depan sebuah kontrakan berukuran tak lebih dari 3 kali 4 meter, dengan cat tembok hijau yang sudah mengelupas parah dan berlumut di bagian bawahnya. Ardi, pria yang dulu selalu menuntut kemeja sutra licin tanpa celah, dan memandangku seolah aku adalah kotoran di bawah sepatunya, kini duduk melorot di sebuah kursi plastik yang salah satu kakinya patah. Tubuhnya tampak kurus dan kuyu. Kemeja flanel kusam yang ia kenakan tampak kebesaran membungkus bahunya yang merosot. Wajahnya ditumbuhi jambang liar yang tak terawat. Ia tampak menggigil kedinginan di tengah angin yang lembab. Tiba-tiba, suara pecahan kaca yang nyaring terdengar dari dalam petak sempit itu. Ibu Fatma terhuyung keluar ke teras berdebu. Wajah tuanya berkerut penuh amarah yang meledak-ledak. Tangannya yang dulu selalu dihiasi gelang-gelang emas tebal, kini kosong melompong, urat-urat menonjol di balik kulitnya yang pucat dan mengendur. Ini semua gara-gara perempuan murahan itu. Jerit Ibu Fatma, suaranya serak dan melengking, membelah kebisingan gang yang kumuh. Telunjuknya yang gemetar hebat terarah ke pintu yang terbuka. Uang tabunganku habis tak bersisa. Rumah besarku disita bank untuk menutupi utang-utangmu, Ardi. Dan kau masih diam saja membela lintah darat ini? Sarah Kumala muncul dari balik bayang-bayang pintu yang reyot. Penampilannya tak kalah menyedihkan dari ibu mertuaku. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi dari salon mahal, setiap minggu kini lepek, berminyak, dan diikat asal-asalan. Wajah cantiknya yang dulu selalu dihiasi riasan tebal kini
tertutup oleh bayangan kelelahan dan keputusasaan yang kelam. "Oh, ibu pikir saya sudi hidup gembel di tempat bau pesing ini?" Sarah balas berteriak, suaranya tak kalah nyaring. Ia melangkah maju hingga nyaris menabrak dada Ibu Fatma, dadanya naik turun menahan amarah. "Anak ibu yang bodoh, dia yang menggelapkan uang perusahaan, dia yang bodoh sampai ketahuan. Kalau saya tahu dia akan jatuh miskin dan menjadi pesakitan begini, saya tidak akan pernah sudi ikut ke Jepang bersamanya." "Jaga mulutmu, perempuan jalang." Ibu Fatma mengayunkan tangannya, menampar pipi Sarah dengan keras. Plak! Sarah memekik keras, memegangi pipinya yang langsung memerah pias. Matanya menyalang penuh kebencian yang telanjang. Bukannya mundur atau menangis, ia malah maju dan mendorong kedua bahu wanita tua itu dengan kasar. Ibu Fatma terhuyung ke belakang, kakinya tersandung undakan teras, hingga ia nyaris terjungkal ke genangan air berlumpur di depan pintu. "Cukup!" Ardi akhirnya berdiri, suaranya parau, pecah dan penuh keputusasaan. Ia menengahi keduanya dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Napasnya terengah-engah seolah baru saja berlari maraton. Matanya menatap kosong ke arah tanah becek. "Bisa tidak kalian diam? Sehari saja. Aku pusing. Kita tidak punya uang untuk makan hari ini. Rentenir akan datang sore nanti menagih utang yang kubuat untuk menebus tiket pesawat sialan itu. Dan kalian malah terus bertengkar? Kau yang membawa kehancuran ini, Ardi." Isak Ibu Fatma. Ia merosot jatuh ke tanah yang basah, menangis meraung-raung meratapi nasibnya, sambil memukuli dadanya sendiri. "Kau membuang istrimu yang dulu mengurusiku dengan baik demi perempuan pembawa sial ini." Di dalam kabin mobil yang hening, aku memandangi adegan itu tanpa ekspresi. Tidak ada senyum kemenangan di bibirku. Tidak ada tawa sinis yang mengudara. Aku hanya merasakan sebuah kehampaan yang aneh, yang perlahan-lahan berganti menjadi kelegaan yang luar biasa luas. Beban bertonton yang selama 5 tahun ini menghimpit dadaku terangkat sepenuhnya. Dulu, jika Ibu Fatma berteriak sedikit saja, jantungku akan berdebar ketakutan. Jika Ardi memicingkan matanya, aku akan segera menunduk, gemetar, dan meminta maaf untuk kesalahan yang tidak pernah kulakukan. Kini, mereka hanyalah sekumpulan orang asing bagiku. Orang-orang malang yang terperangkap dalam neraka yang mereka bangun dengan keserakahan dan keangkuhan mereka sendiri. "Kau sudah puas, Riz?" Suara Lina memecah kesunyian, lembut namun penuh penegasan. Aku menghela napas panjang, lalu bersandar pada jok kulit yang empuk, merasakan teksturnya yang menenangkan di punggungku. Aku memejamkan mata sejenak, meresapi detik-detik kebebasanku. "Sudah, Lin, aku tidak mau melihat masa laluku lagi. Ayo kita pergi. Banyak pesanan desain yang harus kuselesaikan hari ini." Lina tersenyum lebar. Ia memasukkan persneling, dan mobil kami pun bergerak perlahan, membelah jalanan, meninggalkan gang kumuh itu, meninggalkan Ardi, Sarah, dan Ibu Fatma yang masih saling meneriaki dan mengutuk nasib mereka di bawah rintik hujan yang semakin deras. Malam harinya, aku berdiri tegak di balkon apartemen baruku yang menghadap langsung ke kerlap-kerlip lautan lampu kota Jakarta. Angin malam yang sejuk menyapu wajahku, membawa serta aroma kebebasan yang dulu hanya berani kuimpikan dalam diam. Di tanganku terdapat sebuah majalah bisnis bergengsi yang baru saja naik cetak, memuat profilku bulan ini. Risa, sosok tangguh di balik berkembangnya kala semesta desain. Aku telah terlahir kembali. Luka-luka masa lalu, caci maki Ibu Fatma, dan pengkhianatan tajam Ardi telah kutempa menjadi fondasi baja untuk membangun kerajaanku sendiri. Aku tidak lagi membutuhkan belas kasihan siapapun. Aku tidak lagi mencari validasi dari pria yang tidak pernah menghargaiku. Aku memiliki perusahaanku, aku memiliki sahabat-sahabat yang tulus, dan yang terpenting, aku telah merebut kembali harga diriku. Malam akhirnya berganti pagi. Cahaya jingga perlahan merekah di ufuk timur, mengusir kegelapan sisa-sisa malam dengan warna-warnanya yang hangat dan penuh harapan. Aku menatap fajar itu dengan senyum tulus yang mengembang sempurna di bibirku. Balas dendamku telah selesai. Bukan dengan pertumpahan darah, melainkan dengan membiarkan kebenaran mengambil alih panggungnya.
sementara aku berjalan menjauh menuju cahayaku sendiri. Inilah fajar baruku. Fajar kebenaran, keadilan, dan kebebasan absolut yang tak ternilai harganya.